Pada video kali ini kita akan belajar mengetahui tentang bagaimana menggambar grafik persamaan garis lurus. Silakan simak video berikut ini. Apakah kalian masih ingat dengan koordinat kartesius? Jadi dalam keempat gambar ini itu garis lurusnya digambarkan dalam koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius itu ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y-nya, seperti itu. Nah, salah satu manfaat koordinat kartesius itu adalah untuk menggambar suatu garis lurus. Jadi kalian lihat di sini ada garis lurus yang digambarkan dalam keempat gambar tersebut. Jadi misalkan kita membuat garis lurus dengan persamaan tertentu. Misalnya kalau saya tuliskan persamaannya itu adalah Y sama dengan 2X, itu kita bisa membuatnya atau menyatakannya dalam bentuk koordinat kartesius seperti ini. Jadi untuk Y sama dengan 2X, kalau kita ganti X-nya ini dengan 0, maka kita peroleh Y-nya itu adalah 0. Kalau X-nya 1, perhatikan di sini, itu maka Y-nya adalah 2 kali 1, yaitu 2. Ya, sehingga kita menemukan titik koordinat 1,2. Selanjutnya ketika kita ganti X-nya dengan 2, kita peroleh Y-nya itu adalah 2 kali 2, yaitu 4. Sehingga kita peroleh 2,4 di sini ya. Absisnya 2, ordinatnya 4. Ketika X-nya saya ganti dengan 3, atau pada saat nilai X sama dengan 3, kita peroleh nilai Y-nya adalah sama dengan 2 kali 3, yaitu 6. Oleh karena itu kita menemukan titik ini, titik 3,6. Nah, persamaan garis lurus bentuk Y sama dengan 2X ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk lain. Ya, misalnya seperti ini. Ini bisa kita nyatakan sebagai 2X dikurangi Y sama dengan 0. Seperti itu, atau bisa juga kalian tuliskan sebagai Y dikurangi 2X sama dengan 0. Ya, caranya adalah dengan memindah-mindahkan ruasnya saja. Tetapi secara umum, suatu bentuk persamaan garis lurus itu akan dituliskan dalam bentuk seperti ini, Y sama dengan 2X. Ya, secara lebih umum nanti setiap kalian menemukan bentuk Y sama dengan MX ditambah C, itu artinya kalian akan menemukan suatu garis lurus. Apa M dan apa C-nya? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Perhatikan sekarang gambar 1 dalam gambar ini ya. Itu persamaan garis lurusnya adalah dituliskan sebagai Y sama dengan 2X. Pada gambar 2, itu persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan negatif 3X. Pada gambar ketiga, itu persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 4X dikurangi 5. Jadi perhatikan ini ya. Kemudian pada gambar yang keempat, itu kalian dapat lihat bahwa ini merupakan persamaan garis lurusnya, yaitu Y sama dengan min 3X ditambah 6. Ya, kalau kalian lihat seperti ini, bentuk-bentuk persamaan garis memang bentuknya seperti ini. Ya, tadi kita telah lihat bersama-sama bahwa bentuk persamaan garis lurus itu adalah dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C, yang menyatakan suatu bentuk persamaan garis lurus. Ya, nah, Y dan X ini menyatakan suatu variabel, dengan C itu adalah suatu konstanta, jadi suatu angka ya. Dan M di sini itu adalah koefisien arah atau kemiringan, atau mungkin lebih sering disebut sebagai gradien. Jadi Y itu adalah gradiennya, kemudian X adalah variabel yang berubah, kemudian C itu adalah konstantanya. Kalau kita lihat pada gambar 1, ini berarti M-nya itu adalah 2, kemudian C-nya itu adalah 0. Itu tidak ada ya, ini kan bisa kita tulis dalam bentuk 2X ditambah 0. Jadi ini sebagai M, ini X ditambah C, seperti itu. Ya, C-nya 0, M-nya 2. Dalam bentuk ini, kita peroleh bahwa M-nya atau gradien atau kemiringan arah garisnya itu adalah negatif 3. Dengan C-nya juga 0. Karena bentuk ini, persamaan garis ini tidak mengandung suatu konstanta ya. Pada gambar 3 ini lengkap.
ya, bahwa M-nya itu 4 dengan C-nya adalah negatif 5 di sini. Sedangkan pada gambar 4 itu kita peroleh gradiennya atau kemiringan arah garisnya adalah negatif 3 dengan C-nya adalah 6. Nah, sebelum kita mengetahui atau belajar tentang bagaimana menentukan kemiringan garisnya atau gradiennya, kita akan mencoba terlebih dahulu menggambar garis lurus dalam bidang koordinat kartesius. Jadi misalkan kalian diminta untuk menggambar grafik persamaan 4x dikurangi y sama dengan 5. Ya, perhatikan ini bentuk ini bisa kita ubah seperti ini ya. Jadi ini akan menjadi 4x dikurangi 5 sama dengan y. Kita pindahkan negatif y-nya ini ke ruas kanan dan 5-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi bentuk seperti ini ya. Atau mungkin lebih sederhana kita tuliskan seperti ini ya, y sama dengan 4x dikurangi 5. Ya, di sini kalian dapat melihat bahwa M-nya itu adalah 4 dengan C atau konstantanya itu adalah negatif 5. Nah, sebelum kita menggambar persamaan garis lurus ini, yang awalnya dalam soal ditulis begini, itu kita harus membuat tabel untuk membantu kita menggambar grafik sehingga kita menemukan titik-titiknya pada koordinat kartesius. Misalkan ini ketika x-nya 2 ya, ketika x-nya 2 kita peroleh bahwa y-nya itu adalah sama dengan 4 kali 2 dikurangi 5. 4 kali 2 itu 8 ya, 8 dikurangi 5 adalah 3, seperti itu ya. Kita temukan y-nya adalah 3. Kemudian saat x-nya 0, jadi y-nya itu adalah 4 dikalikan dengan 0, kita kurangi dengan 5. 4 kali 0 adalah 0, kemudian 0 dikurangi 5 adalah negatif 5. Kemudian saat y-nya sama dengan 1, kita coba. Jadi 4 kali 1 dikurangi 5. 4 kali 1 adalah 4, 4 dikurangi 5 adalah negatif 1. Kemudian saat y-nya itu adalah negatif 1, jadi ini 4 dikalikan dengan negatif 1 dikurangi 5. 4 kali negatif 1 adalah negatif 4 ya, negatif 4, kemudian kita kurangi 5. Itu kita peroleh hasilnya adalah negatif 9. Dan terakhir, berapa x-nya? Ketika kita temukan y-nya itu adalah 0. Ya, caranya ya sama saja. Jadi kita peroleh 0 adalah sama dengan 4x yang dikurangi 5. Nah, begini kan bentuknya tadi. Sekarang kalau saya pindahkan negatif 5-nya ini ke ruas kiri, jadi 5 itu sama dengan 4x. Maka kita peroleh x-nya adalah 5/4. Jadi di sini hasilnya atau nilai x-nya haruslah saat 5/4. Di sini berapa tadi ya? Negatif 9. Nah, sudah jadi ya tabelnya. Dan sekarang bagaimana kita menggambarnya? Jadi sekarang ini perhatikan, kita telah menemukan titik-titik 2,3, kemudian 0, negatif 5, kemudian 1, negatif 1, kemudian negatif 1, negatif 9, kemudian 5/4, 0. Jadi 5 titik ini akan membantu kita untuk menggambarkan persamaan garis lurus tersebut. Jadinya seperti ini ya. Tadi kan kita telah menemukan bahwa titiknya itu adalah x-nya 2, y-nya 3. Jadi 2,3 itu di sini ya. Kemudian saya ganti warnanya terlebih dahulu. Jadi ini 2,3 di sini ya. Kemudian yang kedua 0, negatif 5. 0, negatif 5 di sini ya. Kemudian yang ketiga ada 1 dan negatif 1. 1 dan negatif 1 di sini. Ya, kemudian negatif 1, kemudian y-nya negatif 9. Negatif 1, negatif 9 di sini. Dan terakhir itu 5/4,0. 5/4 ini kan adalah 1/4 ya. Jadi 1,25 ya. Di sini dia. Nah, ketika kalian telah berhasil menemukan beberapa titik ini, kemudian kalian dapat menggunakan penggaris untuk membuat persamaan garis lurus yang tadi kita telah buat ya, yaitu ini adalah
gambar dari persamaan garis lurus Y sama dengan 4X dikurangi 5 yang tadi kita telah tentukan bersama titik-titiknya. Jadi semudah itu cara menggambar suatu garis lurus. Untuk menggambar suatu garis lurus itu kita tidak perlu menentukan semua titik yang dilalui oleh garis tersebut ya. Akan tetapi kita cukup menentukan 2 saja cukup. Titik yang kita gunakan yang berbeda ya tentu saja untuk menggambar suatu garis lurus. Jadi kalian bisa bayangkan agar tercipta suatu garis itu kita perlu 2 titik saja ya. 2 titik ini cukup. Kemudian ketika telah menemukan kedua titik ini, kalian hubungkan kedua titik itu, maka kalian telah selesai menggambar persamaan garis lurus tersebut. Oleh karena itu, agar kalian dapat menggambar garis lurus dengan 2 titik yang berbeda, coba amati contoh berikut ini. Jadi misalkan kalian diminta untuk menggambar suatu grafik Y sama dengan min setengah X dikurangi 1 seperti ini ya, dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita akan cari di mana dia memotong di sumbu X dan di sumbu Y. Ini gambarnya sudah saya buat ya. Jadi kita akan menemukan dari mana dapat titik negatif 2,0 dan dari mana kita peroleh titik ini 0, negatif 1, titik potongnya terhadap sumbu Y ya. Kalau di sini kan titik potongnya terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita hitung atau kita cari terlebih dahulu titik potongnya terhadap sumbu Y. Sumbu X saja dah dulu ya. Titik potong pada sumbu X. Nah, untuk menentukan titik potong pada sumbu X, kalian lihat ini. Nah, pada sumbu X itu nilai Y akan selalu 0 ya. Oleh karena itu akan membantu kita untuk menentukan berapakah titik potongnya di sumbu X. Kalau kalian lihat persamaan Y sama dengan min setengah X dikurangi 1. Nah, pada saat dia memotong sumbu X di sini ya, perhatikan bahwa nilai Y-nya adalah 0. Jadi kita ganti di sini ya. 0 adalah negatif setengah X dikurangi 1 seperti itu ya. Untuk setiap titik potong terhadap sumbu X ini Y-nya adalah sama dengan 0 ya. Lalu kita selesaikan persamaan ini. Misalkan saya pindahkan negatif setengah X ini ke ruas sebelah kiri, jadi setengah X ya sama dengan negatif 1. Kemudian kita katakan ini kalikan 2 kedua ruas ya. Jadi ini saya peroleh setengah kali 2-nya seperti ini ya, sama dengan 2 kali negatif 1. Jadi saya kalikan 2 di kedua ruas ya. Ini saya sederhanakan, bisa jadi X saja. Kemudian sini 2 kali negatif 1 adalah negatif 2 ya. Maka kita telah menemukan bahwa di sini nanti akan ada titik negatif 2,0 seperti itu. Ini X-nya, ini Y-nya. Y-nya yang ini ya 0, kemudian X-nya kita peroleh dari hasil perhitungan. Satu titik sudah ketemu, kita cari sekarang titik yang kedua. Kan saya tadi bilang untuk membuat suatu garis kita perlu setidaknya 2 titik. Nah, 1 sudah ketemu. Sekarang kita cari titik yang kedua. Kita cari titik potongnya terhadap sumbu Y sekarang ya. Nah, di sini ya, titik potong terhadap sumbu Y. Pada saat titik potong terhadap sumbu Y ini, perhatikan bahwa nilai X-nya sekarang yang 0 ya. Nah, ini itu X-nya kita ganti dengan 0. Maka bentuk dari Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 1. Itu kita ganti sekarang X-nya ini dengan 0 ya. Kita nanti peroleh Y-nya. Jadi Y-nya adalah negatif setengah. Kita kalikan dengan 0, kita kurangi 1. Kita peroleh negatif setengah kali 0, 0 ya. Jadi ini 0 dikurangi 1. Jadi Y-nya adalah 0 kurangi 1 adalah negatif 1. Oleh karena itu, kita telah menemukan titiknya yang kedua, yaitu X-nya berapa tadi? X-nya 0 ya. 0, Y-nya gini. Sudah ketemu dari hasil perhitungan kita, yaitu negatif 1. Nah, jadi ini dia. Titik 0, negatif 1. Setelah kalian menemukan kedua titik ini dan ini, kalian bisa buat
suatu garis lurus, ya. Langsung saja hubungkan. Titik yang ketiga, ini misalkan negatif 2,2, ini boleh-boleh saja kalian temukan ya. Boleh kalian menemukan 3 titik, 4 titik, 5 titik, dan seterusnya, sebanyak mungkin yang kalian bisa. Tetapi, sebagaimana yang saya katakan di awal, jika 2 titik saja sudah cukup untuk membuat garis lurusnya, kenapa harus membuat banyak garis seperti itu? Jadi, demikianlah cara kita menggambar grafik dari suatu persamaan garis lurus. Semoga kalian memahami materi ini ya. Selamat belajar!